ya, itu beda. Jadi di dalam perkutut itu ada istilah katuranggan atau katuronggo ya, katuronggo, terus kodam atau yoni. Nah, jadi untuk katuranggan itu apa? Katuranggan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih dalam rangka menjawab pertanyaan ya kawan-kawan. Menjawab pertanyaan dan sekaligus untuk proses untuk penjinakan si burung perkutut yang kemarin disangkar layang. Nah, dan ini untuk hasil yang sudah pernah saya bahas kemarin. Ini hasilnya sudah begini. Dan pertanyaan untuk kali ini dari ini WA ini, Mas izin minta dibuatin video tutorial ciri-ciri perkutut yang yoni dan kodam dan katuranggan. Oh ini mempertanyakan nih, untuk ini di WA ya, mempertanyakan tentang burung perkutut beryoni, berkodam, dan berkaturanggan. Nah, jadi ini udah pernah dijawab dulu, udah pernah dibahas dulu video yang lama, tapi udah lama. Ya namanya videonya banyak, jadi mungkin susah untuk mencarinya. Jadi mau Wandi Cukreng jawab ini untuk yang perkutut berkaturanggan, beryoni, atau berkodam. Nah itu beda ya kawan-kawan ya, itu beda. Jadi di dalam perkutut itu ada istilah katuranggan atau katuronggo ya, katuronggo, terus kodam atau yoni. Nah, jadi untuk katuranggan itu apa? Katuranggan itu atau katuronggo itu ya dalam arti katur dan onggo, atau kalau dibilang itu sebetulnya katuranggan itu enggak hanya di perkutut. Kalau awalnya itu katuranggan itu, katuronggo itu dulunya itu untuk manusia atau untuk untuk mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri dari sifat atau karakter ya, karakter sifat untuk wanita dulu, mencari jodoh ibaratnya kalau dulu. Kalau setelah itu bisa membuat mencari atau melihat ciri-ciri karakter seperti kuda, terus seperti hewan-hewan yang lain, kucing atau ayam jago dan lain-lain. Namanya itu kan katuronggo atau katur. Katur itu matur atau menyampaikan. Onggo itu ya melalui badan atau melalui tingkah lakunya. Nah itu namanya katuronggo. Nah itu untuk katuronggo. Jadi untuk mengetahui sifat atau ciri-cirinya yang ada di badannya atau di tingkah lakunya. Nah, jadi kalau untuk katuranggan atau katuronggo itu sebetulnya masih ada sebutan lagi, yaitu ada yang bilang ciri mati atau ciri laku. Nah, ciri mati itu apa? Ciri mati itu ciri-ciri yang tidak bisa
berubah atau ciri-ciri yang sudah paten di badannya. Nah, kalau ciri laku itu ciri-ciri yang atau tingkah lakunya. Nah, kalau tingkah laku itu masih bisa berubah-ubah karena belum menyesuaikan dengan atau belum selaras. Nah, istilahnya belum selaras dengan lingkungannya atau dengan yang merawatnya. Nah, itu masih bisa berubah-ubah karena apa? Belum nyaman. Kalau sudah nyaman itu baru nanti bisa mengeluarkan ciri lakunya yang pas. Atau kalau ciri mati itu bentuk tubuhnya atau apa ya, yang namanya kayak kaki nyilang atau segala macam itu yang lain-lain itu tetap semua sebutannya dan juga tetap katuranggan atau katuronggo. Nah, kalau katuronggo itu memang untuk penyampaian pesan tingkah laku penyampaian pesan karakter atau sifat aslinya, bawaan dari yang maha kuasa. Nah, itu yang namanya katuronggo. Nah, katuronggo itu menyampaikan pesan. Nah, itu dengan cara apa? Ya tadi dengan cara ciri mati, dengan ciri-ciri ya ciri mati dan ciri laku. Nah, ciri mati dan ciri laku atau tingkah lakunya. Nah, itu juga jangan salah. Itu biasa kawan-kawan ada yang sudah bertanya itu katuranggannya apa, terus ini bagaimana. Nah, biasanya yang bertanya itu kawan-kawan khususnya yang lagi belajar atau yang kawan-kawan pemula itu baru dipelihara 1 bulan aja sudah ini apa namanya baru dapat, biasa baru dapat, atau yang ini cicik katuranggannya apa. Nah, itu sebetulnya belum bisa untuk mendeteksi ya, ini ya untuk katuranggannya, karena katuranggan itu kalau memunculkannya itu biasanya itu kalau sudah selaras. Ada yang langsung memunculkan juga ada yang sampai berbulan-bulan, mungkin seminggu, berbulan-bulan, terus ada lagi yang 1 tahun pun belum bisa mengeluarkan, tergantung dari karakter burungnya dan dalam apa ya namanya, tergantung dari kenyamanan juga, karena kalau belum selaras, belum menyesuaikan lingkungannya itu belum bisa mengeluarkan katuranggannya yang aslinya. Nah, seperti orang yaitu udah berapa kali disampaikan, seperti kita sendiri kalau sifat aslinya kita kan tidak bisa dikeluarkan atau jarang dikeluarkan ke tempat lain atau ke tempat-tempat orang lain. Nah, kan begitu, masih mengikuti apa yang ada di situ, di tempat yang baru. Nah, nanti kita bisa mengeluarkan sifat aslinya atau ciri-ciri sifat aslinya nanti kalau sudah lama, sudah apa ya, sudah sekiranya sudah seperti kita punya kita sendiri tempatnya atau bagaimana ya, sudah nyaman, udah ini baru sifatnya baru keluar. Begitu kan kawan ya, kurang lebihnya. Dan yang kedua itu yoni. Nah, yoni itu kekuatan alam dari yang maha kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu sang pencipta. Nah, itu yoni itu kekuatan alam itu yang sudah bawaan dari lahirnya atau bisa dari keturunannya atau dari keturunan induknya. Itu kekuatan alam atau yang dibilangnya itu ya aura. Nah, aura itu yang bisa melihatnya ya kita sendiri yang bisa merasakannya, auranya seperti apa, nanti kita sendiri yang merasakannya. Nanti untuk yoninya ini negatif atau positif itu nanti yang bisa merasakan yang merawatnya.
Karena yang dibilang negatif atau positif itu nanti kalau sudah selaras atau tidak kepada aura kita sendiri yang merawatnya. Jadi aura perkutut dengan aura yang merawatnya itu sinkron atau tidak, berselaras atau tidak. Nah, itu kalau yang tidak selaras nanti menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu untuk istilahnya untuk energinya atau energi zoninya, untuk kekuatan alamnya. Jadi kalau memang itu selaras ya nanti bisa menimbulkan energi positif dan mengakibatkan tuah yang baik, kan begitu. Ini untuk yang yoni. Jadi yang merasakan, yang bisa merasakan itu ya, yang tahu itu ya yang kita sendiri yang merawatnya. Nanti bagaimana untuk burungnya. Nah, gitu ya kawan-kawan. Terus yang ketiga itu namanya kodam. Nah, kalau kodam itu energi alam goib. Nah, atau yang dibilangnya itu kodam itu makhluk goib yang mengikuti atau yang mendampingi burung perkutut itu sendiri. Itu seperti halnya bisa di apa ya, pusaka, terus bisa ke yang lain, batu akik atau yang lain-lain. Itu burung perkutut juga ada kodamnya, walaupun 1001 ataukah entah 101. Jadi jarang yang ada. Itu cara mendeteksinya bagaimana? Biasanya itu ditunjukkan dalam mimpi. Ditunjukkan dalam mimpi biasanya gitu. Beda sama untuk yoni. Kalau yoni itu nanti bisa dirasakan dengan aura yang dirasakan kita sama burungnya itu nyaman atau enggaknya, senang atau enggaknya. Nah, kan begitu. Terus kalau yang kodam itu makhluk yang mengikuti, ada makhluk halus yang mengikuti. Itu apa namanya, kodam. Nah, gitu. Itu yang tahu untuk suhu-suhu yang di jalurnya, di jalur alam goib gitu, di jalurnya yang lebih lebih tahu. Kalau untuk saya nggak tahu, cuman menyebutkan saja. Baik, untuk kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya, katuranggan, yoni, dan berkodam itu beda. Katuranggan yaitu untuk menyampaikan atau ciri-ciri dari aslinya sifat-sifat burung perkutut sendiri. Itu untuk filosofi. Kalau untuk yoni itu kekuatan atau aura yang ada di burung perkutut. Dan kalau kodam itu ada makhluk halus yang mengikutinya, mengikuti dari burung perkutut. Seperti halnya manusia ya ada juga namanya ya yang menjaga, yang menjaga kita, yang menjaga burung perkutut ataukah kita sendiri, yang istilahnya itu kodam. Baik kan kawan, mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaannya. Dan kalau ada yang mau berserang kritik silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada yang mengoreksi tolong dikoreksi kalau yang saya sampaikan ini salah. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.